Gosong ini udah kelamaan. Guys, gosong. Singkong kita gosong, tapi masih bisa tuh dalamnya. Gak apa-apa. Aduh, gosong guys. Bismillah. Tapi enak, gurih. Itu Bang Jep tuh senterin Bang Jep itu. Bang Jep. Itu ubinya udah matang, Bang. Oh iya, Bang. Ditungguin sama Pak Asal. Bakar ubi ini ya. Gosong Bang. Udah itu cuci muka udah. Sudah. Gosong kelamaan. Gosong ngomong. Kosong ya. Gitu ini Bay, makan di pucuk Bay. Ini masih ada ubinya. Iya. Kulitnya baik tapi masih bisa lah dimakan. Cuman lemak juga ya pikirannya. Tenang. Daripada di bawah sini lemak kita ke atas deh, pucuk. Pucuk Bay. Iya. Kita bawa pucuk ini. Jadi lemak kita ngomong-ngomong di pucuk kan. Iya kan aku ada janji tadi. Coba Bang Jep, dibawa Bang Jep. Jadi kan kamu tuh kan ada pesan dari guru tuh. Iya kakek ku jelaskan, aku beritahu cak mano kakek. Ya sudah. Ini angkat dulu. Iya, kita bawa. Bersihkan dulu. Ini masih mentah nih. Bismillah. Nah, taruh sini Bang Jep. Nah Bang Jep tuh ambil lagi banyu, taruh sini untuk nyuci kaki. Kotor kakek pucuk. Center John. Bismillah. Alhamdulillah. Guyurilah. Iya. Mana nih yang nak dimakan ini? Kelas galau nih. Iya.
Anak Klamon. Klamon tadi nih anak mau kamu tuh Ini manggang. iya. Bismillah. Tidak apa-apa, yang penting hati tenang. Walaupun makanan begini adanya, tetap dinikmati dan syukuri. Ini gosong juga mungkin keinginan Allah, Iya. ya kan? Jadi sebagian ini mungkin nikmatnya seperti itu Bang Jep ya. Oh iya. Apa yang mau dimakan? Gosong. Aduh ini. Apa? Yang ini yang enak-enak. Nah ya, hasil mah juga. Iya. Nah, Kena api tadi kebesaan. Api kebesaan kan? iya. Jadi kosong dia. Kalau bakso Palembang gosong tuh mutung. Iya. Mutung. Jadi cak ini Bang Jeb, kita sambil makan ya, tidak apa-apa ya, sambil ngobrol juga ya. Nikmati baik. Bismillah. Jadi makin enak, makan takutnya nggak bisa ngobrol gitu. Tetap santai ya. Ya. Karena saya juga kelaparan ini Bang Jeb. Mobil aman Bang Jeb? Aman mobil. Di depan ya? Ya ada anak buah kita yang nyago mendepan kan. Hmm. Ini kan masuk di sini. Mobil kan kamu taruh tempat biasa kan? Ya sini kan nggak bisa lah, jauh gitu. Iya, cuman kan kamu Jalan. kan tempat biasa kamu kemarin menuduk kan? Tapi pergi pakai kantung harimau masih. Masih Ya, cuma ada harimau. cak lagi. Balik sekarang, cobalah Cak. Baliklah sekarang. Heeh. Mau pulang sendirian? Enggak, Nggak bisa lagi. enggak bisa. Ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya ilmu kalau dibuat kejelekan. Bismillah. Ya, pernah guru tuh ini kan ngomong dengan aku, Apa omongan guru? dia murid dia tuh banyak. Muridnya banyak, pernah ngomong. Dia pernah ngomong itu muridnya banyak kan. Tapi ini Bang Jeb, Iya. nanti aku terluka berhubung ngobrol tentang murid. Loh. Awas mutung ini nah, api mutung. Api itu mutung. Dia jelas. Iya. Dan ini yang paling di 1 sampai deretan bawah nih yola galo. Ini yang sebagiannya bena nih. Iya. Nah, tapi ini yang ke Bang Jeb ini di era tahun berapa? Sekitar tahun 1999. Tahun 99 berguru sama Mbak Gopar ya. Ini 2000 nih, masih tahun 2000. Tahun 2099 itu saya masuk 1999. Ini sekarang 2099 tuh. Mana? 1099. Iya. Karena saya masuk kamu dengan Iskandar. Yang abang kamu. Oh iya. Soalnya ada nanti nama. Nah, Oh, berarti kamu bareng ya. 1999. Betujuh kamu nih. Iya. Berarti dari tahun berapa buka abahnya? Si ini siapa? Mbak Gopar atau Mbak Gopar nih. 1980 Bang JP lah muka murid ini. Enggak tahu aku. Karena dia muka murid kan aku enggak tahu. Sebab dia ini muridnya banyak. Kata dia, yang murid-murid itu dicatatnya kalau Catatnya galah. di dalam apa nama tuh kain putih. Cuma enggak tahu aku nih letaknya di mana. Ini kan daftar ini yang murid-murid yang masuk.
yang di buku ini yang mana akhir mana ujung kan biasanya guru nyatetnya di sewet putih Kain kain putih. putih itu kan Iya. diinjaknya namu yang pernah berguru dengan dia. Nah kami pun juga di situ tinggal ke darah. Coba dicek ini. Nah itu aman guru tuh Ini Hamid. Hamid. Oh. Setiap anggota baru dicatat dan anggota lama dikhususkan catatan di atas kain putih yang terletak di kendi. kan di mana? Di mana? Mana kendinya? Mana kendi sini? Ada sini? Ti- Ate. Ini kan? Ini kali tak? Coba buka. Tengok. Hmm. Boy. Ngapa nak kau sot? Cuan, bau ini nih. Ada belatung. Kamu guru. Masih ada ininya. Jadi guys ini tulang. Ini tulang. Ini kita nggak usah bau. Jadi sama kayak ini. Ya dak. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita cek. Ini apa nih? Ini nama nih, Bang Jab. Tulisan nggak? Nama dak? Nama mana? Ini Aris. Aris. Alis. Alis. Oh terbalik. Oh iya. Ini Iskandar ini. Iskandar. Nah, kan? Ini Iskandar. Nah, kan? Ini Jepri. Iya, guruan kami itu kan karena barengan masuk kami itu. Ini Jepri, ini Sesas. Estas. Hasan. Hasan, ya. Oyet, Yono. Yono. Tega, Tegar. Bau. Romil. Gofir. Ayub. Yani. Yani Piling. Hobir. Jadi saudara, Iya. jadi gini Bang Jeb, aku nak cerita ya dengan Bang Jeb nih. Tolong itu Juan minta minum, ambil di belah sini. Kamera taruh dulu, taruh di situ. aja ya bang. Taruh dulu di situ. Ambil air dulu. Saya mau minum. Jadi saudara, saya akan ceritakan ini Bang Jeb. Sebelum kita ceritakan gurunya Wak Gopar, ini aku cerita ke Kandar. Sebenarnya aku ini bukan adiknya Kandar. Nah ini aku ngasih tahu ya jujur ya. Sebenarnya aku ini bukan adiknya Kandar. Iya coba minum dulu Bang Jeb. Bismillah. Jadi sebenarnya Juan mana rokok aku? Tadi tinggal di bawah apa? Tinggal di bawah aja ya bang. Tinggal ke dulu. Itu. Ya, dan bakar-bakar rupi tadi kalau Iya bawah. coba tinggal ke dulu situ.
Jadi Bang Jeb, Iya. jadi Kandar ini sebenarnya sudah tobat. Kita dapat kabar itu, tidak latih informasi. Pernah dengar enggak? Man itu belum pernah aku dengar Bang Kandar itu tobat kan. Taruh di mana? Ada enggak jual? Ada. Kau bawa senter enggak? Taruh di bawah tadi mungkin. Jadi ada John? Bawa senter, bawa senter. Pakai senter HP. Jadi sebetulnya Bang Jeb, Kandar ini sudah tobat. Jadi waktu itu aku nemui dia, itu udah lama. Duduk ke dalam tas bang dari mana sana? Ada Oh, di- dalam tas, dalam tas. Oh iya bang, dalam tasnya. Aku tadi ngeliat. Jadi Kandar ini sudah tobat. Nah, jadi aku ini datang ke sini nih sebenarnya sebelum ke sini itu aku kan tidak tahu tempat. Iya. Karena beliau ini kan orang sakti. Gurunya Kak Jem ini kan Iya. sakti. Nah, aku ini dapatlah informasi dari Kandar. Katanya kau jumpailah teman aku yang dipercaya oleh guru. Yaitulah Jeb. Nah, jadi setelah aku sudah ke tempat Bang Jeb, ini makanya aku berani masuk situ. Aku nemui Bang Jeb. Jadi Bang Jeb pada saat itu kan marah-marah kan, terkejut juga. Kalau aku tidak jual nama Bang Kandar, Bang Jeb mungkin ya beringas kan. Iya. Nah, karena aku jual nama Kandar, makanya karena Bang Kandar itu kawan makan Iya, semino lah, pokoknya sudah sebaiknya lah ya. Oleh kan kami dari pertama awal masuk kan dua. Mm-mm. Berdua dengan dia pertama itu kan. Mm-mm. Nah, itulah istilah itu aku tuh tidak tahu. Mm-mm. Mereka tuh apa ada Kandarnya nian. Cuman Kandar tuh tidak pernah cerita. Iya, udah tahu waktu dia ngobrol kalau itu. dia ada adek, ada apa kan. Jadi rokok Bang Jeb. Iya. Nah, jadi kaki aku cerita ke lagi. Jadi pada saat itu yo nyampilah sini intinya ya, kita udah panjang lah. Pokoknya harus tetap terima ini kan. Iya, Tadi sesuai janji kan, kita ngobrol kan. Harus ikuti aku kan. Nah, jadi sudah sampai di sini, alhamdulillah. Ternyata aku ini dapat obrolan sama sama Mbah Gopar, karena bagi saya Mbah itu lebih tua empu. Iya. Nah, jadi Wak Gopar kalau bahasa kita Palembangnya. Jadi aku nemui Wak Gopar dan alhamdulillah Wak Gopar ini yang baik. Wak Gopar ini punya ilmu kebatinan yang luar biasa. Jadi kalau saya bilang beliau ini gedongnya ilmu harimau. Iya. Jadi jadi kalian-kalian ini diturunkan ilmu semua kan. Cuman ilmu itulah ciri khas kami. Ciri khas anak murid dia. Jadi biarpun kami tuh bisa bertengkar, bebalah, uji bahasa Palembang teh. Cuman ada ciri khasnya istilah ini, aman bersilat, ada ngerengnya itu dari sepuguruan Wak Gopar. Ada Gopar. Nah, aman asal ngereng berarti kami itu sepuguruan. Biarpun dari mana, Wak kan tidak pernah ngomong, aman dia banyak anak murid. Cuman dia pernah ngomong. Aku ini anak murid aku ini di mana-mana tempat. Atau dia. Nah, jadi setelah Wak Gopar cerita, Wak Gopar ini ngomonglah banyak tentang. Jadi sebenarnya Bang Jeb ini masih tanda tanya kemana keberadaan Wak Gopar kan. Iya, guru aku tuh kan. Tapi sempat berpikir bahwa saya maaf aku yang melenyapkan dia kan. Iya. Berpikir seperti itu awalnya kan. Iya. Sebabnya kan pakaian itu kan dipakainya kamu. Iya. Pakaian dia. Itu kan nuduh kamu. Nah, jadi Bang Jeb jadi Bang Jeb, Wak Gopar ini tidak, maaf itu bahasanya tidak meninggal, tapi beliau ini melebur. Beliau ini melebur. Nah, jadi melebur itu karena ilmunya sudah melebihi dari wujud.
Nah, jadi beliau terakhir berjumpa sama saya itu ingin mengenal Tuhan. Dia ini ingin mengenal Tuhan, siapa Tuhan, kalau sudah ketemu maka dia ingin pergi. Saya bilang, kalau untuk ketemu Tuhan saya nggak bisa. Tapi kalau untuk mengenal Tuhan, saya bisa mengenalkan. Itulah, beliau sudah banyak, selama ini kebatinnya tinggi, cuma terhalang hanya satu hijab tadi. Iya. Beliau tidak tahu mana samar, mana setan, mana kebaikan. Nah, tapi beliau kuat dengan kebaikan. Karena dulunya beliau juga beringas katanya, kan seperti itu. Iya. Jadi wajar kalau beliau nurunkan ilmu beringas, dan sejak Iya. tahun 2 akhir ini atau 2 tahun akhir ini beliau baru terbuka hatinya kayak mendapat ilham. Iya. Nah, makanya beliau tuh pengen banget anak muridnya itu semuanya itu mengikuti beliau dengan belajar lagi. Jangan dipelajari di mana waktu pada masa dia dulu. Nah, ini saya menyampaikan amanah nih. Iya. Iya. Nah, jadi beliau ini sakti pertama itu semua dibuat oleh jin, dibuat oleh iblis. Nah, jadi pada saat ilmu itu sudah banyak, beliau bisa menguasai, apalagi ilmu kantong macan ini kan bisa kemana-mana kan. Iya. Itulah aman pergi nak mati lampu langsung. Iya. Itulah kami diturun ke ilmu itu. Aman nak tempat guru. Aman mulai nak pacak. Nak ke tempat guru. Itu kan titipan dia dari kantong macan. Aman nak tempat saya jadinya Pak Guru pakai kantongan nih macan. Jadi itulah Jadi amalan. setiap kami ini ada galau. Iya, saya Pakaiannya. paham. Iya. Paham itu. Nah, jadi Bang Jeb, setiap guru nggak mungkin semua ilmu diturunkan kepada kalian. Iya kan? Iya. Karena pasti ada satu yang dirahasiakan. Jadi tombak ini pertama itu adalah untuk menarik atau ya katakanlah beliau bisa memencet jantung dari jauh katanya kan. Maksudnya maknanya itu beliau tuh bisa dari jauh untuk menarik ilmu kalian. Walaupun kalian berkhianat, seenggaknya walaupun ilmu nggak ditarik, nyawa kalian pun mungkin bisa ditarik. Nah, tapi beliau ini tidak sejahat itu. Iya. Makanya beliau mengenal diri, belajar, sampai akhirnya beliau berusaha untuk mengontrol dirinya, tidak bisa, akhirnya beliau melebur. Jadi melebur ini nggak hancur. Nih, Bang Jeb jangan salah ya. Iya. Bukan seperti orang yang kena ledakan, tapi beliau melebur lah. Kalau bahasa apanya itu dia bisa kembali. Dia bisa kembali setelah semua yang berguru sama beliau ini ditaubatkan. Nah, ini ingat ya. Iya. Beliau bisa kembali setelah semua yang diturunkan ilmunya itu baik dia dulu. Banyak dukun juga ada yang sedang membuka praktisi dukun, yang membuka padepokan, yang membuka ya preman-preman jasa kebal. Nah, tapi ya itu tadi, beliau bisa kembali setelah beliau sudah menyadarkan, atau saya diamanahkan untuk menyadarkan. Ya, bukan dikit jumlahnya itu. Iya. Makanya saya berharap Bang Jeb, kita tadi sudah ngobrol banyak. Iya. Ya, saya tidak jahat, makanya saya datang sini, saya tidak jahat. Bang Jeb juga mengantarkan saya ke sini itu juga atas kehendak Allah. Hanya saja Bang Jeb tidak tahu. Iya. Kenapa? Karena saya pada saat mau ke sini itu saya sholat istikharah dulu untuk menjumpai Bang Jeb. Saya dapat petunjuk nih sama Allah. Akhirnya Allah berilah petunjuk. Makanya pada saat Bang Jeb ngamuk-ngamuk itu ternyata Bang Jeb juga masih bisa lembut hatinya. Nah, jadi saya yakin semua murid-muridnya ini masih mempunyai hati yang lembut kalau mereka mengikuti. Tapi kebanyakan yang menguasai di dalam tubuhnya itu adalah ya seperti itu. Iya. Iya. Ilmu tadi. Jadi saya simpulkan, sampean ini berguru sama orang yang mempunyai ilmu gedongnya harimau. Jadi ini sangat bahaya sekali kalau dibiarkan. Ya, bukan orang sembarangan. Kalau saya kemarin datang ke sini untuk hancurkan atau bagaimana, mungkin saya kewalahan. Sedangkan saya mau mengalahkan Kandar saja, itu dulu bukan main beratnya. Karena dulu Kandar dibayarlah oleh preman. Nah, jadi
saya juga kalau untuk melawan Bang Jeb, nggak mungkin saya langsung menghabiskan waktu. Makanya saya mempunyai cara minta petunjuk sama Allah, sampailah ke sini melalui tangan Bang Jeb, lalu saya peganglah guru sampean itu, beliau ternyata tanpa harus perang, beliau jadi gini Bang Jeb, saya ceritakan. Jadi pada saat Bang Jeb antar saya ke sini, Ya. ingat itu ya, Ya. waktu berapa malam yang lalu, terus Bang Jeb disuruh pulang. Ya. Nah disitulah saat itu, pada saat itu saya ngobrol, malam itulah saya nginep. Nah subuhnya saya sholat, beliau bertanya, untuk apa sholat? Katanya kan, Ya. itu apa? Sedangkan orang-orang zaman dahulu, itu pun semua orang sakti-sakti tanpa sholat. Nah ini bertanya nih, Ya. beliau bertanya-tanya. Nah beliau ini mempunyai feeling atau ilmu kebatinan yang tinggi sehingga beliau mengetahui saya. Sebelum saya datang ke sini beliau sudah tahu. Makanya gampang pada saat sampai sini. Nah pada saat setelah sholat subuh ngobrol, kami makan lagi, ngobrol lagi, kami mencari ikan di belakang, ngobrol lagi. Pokoknya malam hari itu kami habiskan waktu bersama-sama Wak Gopar. Lalu pada malam kemarin, disitulah Wak Gopar, apa yang selama yang dia dapatkan, hanya satu yang dia tidak dapatkan, lalu bertemulah pada saat itu sama saya dan menceritakan tentang ilmu-ilmu spiritual. Di mana Tuhan? Tunjukkan saya, apakah yang saya rasakan ini Tuhan? Sehingga semua cara saya halalkan. Tapi hati saya menolak. Makanya saya katakan, Wak Gopar, sebelum mencari Tuhan, kenali diri kita dulu. Ya kan? Kenapa? Karena dalam diri kita ini adalah laboratoriumnya Tuhan. Makanya semua ada kajiannya di situ. Akhirnya saya ngajar, saya ngobrol bareng lah ya pada saat itu beliau sadar. Ya, beda kalau kita ngajar orang baru, tapi beliau ini orang yang sudah empuh, hanya saja belum mendapatkan secara materinya atau syariatnya. Lalu beliau pada saat itu berusaha lah. Lalu beliau mengatakan, kayaknya wujud saya sudah tidak mampu. Meleburlah. Nah, jadi amanah beliau pada saat itu bilang sama saya, kalau Bang Jeb datang ke sini, mohon taubatkan. Carilah jalan melalui Bang Jeb, mintalah temani beliau untuk menjumpai yang lainnya. Walaupun berat saya minta tolong, katanya. Aman titipan amanah guru cak itu. Boleh. Aku siap minta tobat. Amanah dari guru. Langsung ini amanah dari beliau. Nah, jadi siap untuk bertobat, tapi bukan karena amanah nih Bang Jeb saya minta. Kenapa saya minta? Bukan karena amanah, tapi saya minta di sini karena kesadaran dan karena selama ini pernah melakukan salah. Ya. Dan kedua, pendekatan diri kepada Sang Pencipta. Kalau Bang Jeb hanya untuk berharap pada guru, berarti kiblat Bang Jeb langsung ke guru. Maksud saya tanpa siapapun. Tapi karena lillahi ta'ala, hanya Allah yang tahu, makanya karena Allah lah. Saya berharap ini karena Allah. Karena maaf Bang Jeb, saya lebih muda dari Bang Jeb. Maaf nih Bang Jeb ya. Ya. Bahkan guru sampean pun, saya sebenarnya tidak suka dipuji. Tapi karena beliau memuji saya, ya berarti beliau merasakan keberadaan saya itu membuat beliau tenang. Nah, jadi sampean-sampean seperti Bang Jeb ini, jadi saya minta Bang Jeb juga mempunyai perasaan yang tenang juga, dan memang benar-benar mau untuk mengikuti apa yang selama ini saya jalani. Jadi yang selama ini saya jalani kan kita sama beragama Islam. Tetapi Bang Jeb ke arah hitamnya. Saya tidak sepenuhnya ke jalan putih, tapi saya semaksimal mungkin atau sebaik mungkin mencoba untuk berada di jalan yang putih atau jalan kebaikan. Nah, jadi saya berharap Bang Jeb tulus lillahi ta'ala dengan kesadaran diri, Bang Jeb benar-benar mau tobat.
Ya. Gimana? Ya siap. 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 Nah, kalau Bang Jeb siap, nggak usah pikirkan masalah ilmu ini ilmu itu, takutnya nanti ada apa-apa. Tapi yang saya berharap berapapun anak buah Bang Jeb ya, Iya. yang masih jalan di tempat-tempat yang tidak baik, merusak, merugikan orang, atau dengan segala hal lah, seperti maling, mencuri. Nah ini saya harap masih tanggung jawab Bang Jeb. Ya. Ya, jadi jangan sampai nanti, saya tidak mengancam Bang Jeb, tetapi saya meyakini Tuhan tidak pernah tidur dan mengetahui semua makhluk-makhluknya beraktivitas. Nah, jadi jangan sampai nanti Bang Jeb tobat tapi hanya beberapa saat saja. Ya. Ya, nggak usah sedih, pokoknya tetap terima untuk jalan kebaikan ya. Nah, seperti itu. Nanti barulah kalau semua udah kelar masalahnya, baru kita bisa berjumpa lagi sama Pak Gopar dan kita minta apa yang beliau dapatkan. Kenapa? Karena fase melebur itu Bang Jeb, tidak semua orang mempunyai itu. Orang bisa bertahan hidup sampai ratusan tahun, belum tentu mereka bisa melebur. Orang bisa hidup ribuan tahun, belum tentu mereka bisa melebur. Jadi ini namanya, ya saya tidak mau puncak terakhir ilmu. Nah, jadi saya berharap Bang Jeb juga mengertilah. Bang Jeb tidak salah guru. Saya datang ke sini juga sama halnya saya bertemu sama orang hebat. Jadi saya semua diamanahkan Bang Jeb. Ilmu-ilmunya di sini dia minta saya yang menjaga. Semua yang ada di sini maupun yang tak terlihat di mata, kuasailah. Karena beliau sudah mengetahui saya orang yang bisa memegang amanah ini. Dan ini tidak akan mungkin saya berikan kepada siapapun. Karena ya kan, jadi jangan sampai Bang Jeb mempunyai perasaan begini begitu segala macam sehingga Bang Jeb merasa aduh ini nggak benar, ini enggak. Nanti kita jumpakan sama Kandar kalau nggak percaya. Ya. Jadi Bang Kandar sudah tobat, makanya dia mencari uang dengan halal. Ya. Jadi saya maaf berbohong waktu itu untuk mengakui Kandar karena untuk misi ke sini. Jadi saya tidak membenarkan kebohongan yang saya lakukan itu. Tetapi saya meyakini apa yang saya lakukan itu demi kebaikan walaupun tidak diajarkan. Ya. Tapi kita tidak untuk mementingkan perut sendiri, tetapi untuk demi kepentingan saudara-saudara kita. Ya Bang Jeb ya. Ya. Jadi beliau banyak meninggalkan amanah. Ya. Termasuklah ikat pinggang. Ikat pinggang ini, baju, celana, bahkan masih banyak pusaka di belakang berupa rantai atau segala macam, tapi itu tidak berlaku untuk saya. Jadi itu nanti saya akan kubur. Tapi yang bagi saya, kalaupun pusaka-pusaka yang memiliki kesaktian, itu bagi saya hanya sekedar tradisi saja, koleksi, hobi. Ya Bang Jeb ya. Nanti kita belajar bagaimana mengenal diri kita sendiri, dari mana asal kita. Ya. Jadi siapa di dalam diri kita dan kenapa ada kita di dunia ini. Ya. Jadi kita harus mengerti itu. Mana kasar, mana halus. Itu harus ada. Harus mengerti. Karena semua ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita ingin makan asin, nggak perlu kita beli yang asin, beli aja garam, nanti akan merasanya asin. Jadi kalau kita mencari Tuhan, nggak usah kemana-mana, carilah di dalam diri kita, karena ada rahasia di balik itu. Ya Bang Jeb ya. Oke. Jadi alhamdulillah kita habiskan rokok, nanti kita ada proses syahadat. Ikuti
apa yang saya ucapkan. Ya. Ini saya yakin pusaka bukan sembarang pusaka. Tapi ya bukan meyakininya. Tapi setiap benda yang sudah diyakini, diagami, maka kekuatannya luar biasa. Ya. Jadi inilah nanti pusaka katanya untuk menari ilmu-ilmu yang selama ini dia turunkan. Nah, jadi inilah. Jadi kalau saya untuk menggunakan ilmu yang katanya, tapi alhamdulillah saya bersyukur banget ketemu sama Mbak Gopar atau Wak Gopar ini. Pertama saya lebih mengenal lagi ternyata luasnya ilmu itu banyak banget. Nah, jadi saya banyak belajar, maka alhamdulillah bukan sekedar pertemuan biasa, tapi semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya bersyukur banget ketemu sama Bang Jeb, bersyukur banget ketemu sama Wak Gopar. Ya. Jadi Bang Jeb, kita bersyahadat. Ya. Ikhlas, Kelas. kesadaran sendiri tanpa harus saya paksa. Ya. Ya. Jadi ini dari ini namanya gigi. Ini kayak yang dari gigi, guys. Gigi entah dari harimau atau bagaimana. Ini tadi satu juga. Jadi tanpa saya paksa nih ya. Iya, iya. Ya udah, ikuti saya. Tarik nafas. Keluarkan mulut. Sekali lagi. Ikuti saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ya, gimana rasanya? megah, Lega. Tapi kalau pulang sendiri berani? berani. Pulang sendiri? Cuman aku tolong tak anter. Iya, Masih tak antar. olehnya tak bisa lagi. Tapi apa-apa. iya, yang jelas Bang Jeb, Iya, saya juga mau pulang. Ya, iya. jadi Barengan bae, balik. mobil saya juga entah di mana, pokoknya kita harus sampai ke sana. Jadi maknanya itu kita pergi entah depan mana, entah di belakang mana, entah di mana arahnya. Iya, iya. Tapi yang penting kita satu tujuan. Kalau niat baik sampai. Iya. Jadi alhamdulillah saudara, kami masih banyak misi ya. Jadi nanti nama Iskandar ini kita buka sama Bang Jeb, karena ini adalah tujuan beliau kalau sudah semua disadarkan buka ya, seperti itu. Sama Bang Jepri kita buka, nanti kita bakar. Selebih dari sini kita cari dulu, entah masih ada entah enggak, karena beliau memberikan ilmu kepada orang itu di buku tadi itu tahun 80. Mulai beliau membuka mendirikan. Berarti beliau saktinya itu udah lama, tapi memberanikan untuk membuka. Inilah ya, kalau bahasanya itu perguruan begitu. Dan tempat ini hanya saya yang bisa ke sini saudara. Orang lain tidak bisa. Makanya
ke sini nanti, Bang Jeb juga belum tentu bisa ke sini. Karena kita sudah tarik semua, tinggal misi kita selanjutnya, siapa yang akan kita cari, kita mau menolong Wak Gopar. Semoga bisa berjumpa kembali. Bila saudara, cukup sampai di sini aja. Kami akan pulang, meninggalkan tempat ini. Ya, sampai di sini aja. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.